Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maelvi, NIM 18043019. Baiklah, saya akan membahas mengenai soal yang berkaitan dengan penjualan cicilan, yang mana untuk kali ini saya akan membahas soal nomor 1. Soalnya yaitu PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan sebesar 170 juta. Di samping itu, PT Osaka juga membayar biaya lainnya sebesar 10 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 240 juta. PT Handoko membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Setiap kali angsuran sebesar 20 juta. PT Osaka mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Komisi dan beban penjualannya dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Diminta catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2010 dengan menggunakan metode yang pertama, laba kotor diakui pada saat penjualan. Yang kedua, laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Nah, untuk jawabannya akan saya bahas, yaitu yang pertama, yang diminta yaitu catatlah transaksi dengan menggunakan yang pertama, laba kotor diakui pada saat penjualan. Yang kedua, laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Yang pertama, laba kotor diakui pada saat penjualan. Yang pertama itu yaitu kita catat transaksi tanggal 1 Mei 2010. Penjualan tanah dengan harga jual. Jurnalnya yaitu debit piutang usaha angsuran, kredit tanah dan laba atas penjualan. Piutang usaha angsuran sebesar 240 juta, tanah sebesar 180 juta, dan laba atas penjualan sebesar 60 juta. Untuk piutang usaha angsuran sebesar 240 juta ini kita dapat dari soalnya, yang mana PT Handoko membeli tanah kita seharga 240 juta. Untuk tanah ini nilai 180 juta ini kita dapat dari harga perolehan kita 170 juta ditambah dengan biaya lainnya sebesar 10 juta. Makanya untuk harga tanahnya ini sebesar 180 juta. Dan laba atas penjualan tanah ini yaitu selisih antara piutang usaha angsuran dengan tanah, atau selisih harga beli tanah kita dengan harga pokok tanah yang kita beli. Jadi laba atas penjualannya yaitu sebesar 60 juta. Nah, sedangkan untuk metode laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas, untuk ayat jurnalnya yaitu sama, di debit piutang usaha angsuran sebesar 240 juta, kredit tanah sebesar 180 juta, dan laba atas penjualan tanah sebesar 60 juta. Yang kedua yaitu penerimaan uang muka. Untuk jurnalnya yaitu debit kas sebesar 40 juta, kreditnya piutang usaha angsuran. Kan tadi kita lihat di soal bahwa PT Handoko itu membayar uang mukanya sebesar 40 juta. Nah, untuk laba kotornya diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas, jurnalnya sama, yaitu debit kas sebesar 40 juta, kreditnya piutang usaha angsuran sebesar 40 juta. Selanjutnya yaitu kita akan mencatat pembayaran komisi dan beban penjualan. Kita lihat di soal bahwasanya kita membayar beban komisi dan beban penjualan dibayar tunai 2% dari harga jual. Berarti 2% dari 240 juta. Makanya di debit beban komisi dan penjualan debit sebesar 4.800.000, kreditnya kas sebesar 4.800.000. Untuk laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan, jurnalnya sama, yaitu debit beban komisi dan penjualan, kreditnya kas.
Selanjutnya yaitu tanggal 1 November 2010, yaitu dibayar angsuran pertama dan bunga. Dia kan pembayaran angsuran kita tadi tuh setengah tahunan, berarti 1 kali 6 bulan. Kan transaksi kita terjadinya 1 Mei 2010, berarti 1 Mei, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, berarti jatuhnya itu tepat pada 1 November 2010. Untuk kita dibayar angsuran pertama ini, untuk jurnal transaksinya yaitu debit kas sebesar 38 juta, kredit piutang usaha angsuran sebesar 20 juta, kredit lagi pendapatan bunga sebesar 18 juta. Nah, kan setiap kita membayar angsuran itu besarnya itu sebesar 20 juta, berarti untuk piutang usaha angsuran ini nilainya sebesar 20 juta. Nah, kan kita dikenakan bunga sebesar 18%, berarti untuk mencari pendapatan bunganya itu dengan cara 6/12 dikali 18% dikali 200 juta. Kenapa di sini 200 juta? Kan kita menjual tadi dengan harga 240 juta dan kita sudah membayar uang mukanya sebesar 40 juta, berarti sisa angsuran kita yang akan kita bayar itu yaitu sebesar 200 juta. Makanya untuk mencari pendapatan bunganya itu 6/12 dikali 18% dikali 200 juta. Makanya pendapatan bunganya dapat jadinya 18 juta. Nah, untuk kasnya ini yaitu nilainya kita 38 juta ini kita dapat dari piutang usaha angsurannya 20 juta dan tambah pendapatan bunga 18 juta. Sedangkan untuk metode laba kotor diakui pada saat realisasi penerimaan kas, untuk jurnalnya sama, yaitu debit kas sebesar 38 juta, kreditnya piutang usaha angsuran sebesar 20 juta, dan pendapatan bunga sebesar 18 juta. Untuk mencari pendapatan bunganya pun tetap sama, yaitu 6/12 kali 18% kali 200 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 31 Desember 2010, ayat jurnal penyesuaian untuk bunga. Itu otomatis ngapa kita buat penyesuaiannya, karena kan akhir tahun tuh pasti akan selalu ada penyesuaian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan transaksi. Nah, ini 31 Desember 2010 ini kita buat ayat jurnal untuk bunga. Nah, untuk jurnalnya yaitu piutang bunga sebesar 5.400.000, debit kreditnya pendapatan bunga sebesar 5.400.000. Untuk angkanya ini kita dapat dari 2/12 kali 18% kali 180 juta. 2/12 ini 2 bulan. Kita hitung dari November, Desember, berarti 2 bulan. 2/12 dikali 18% kali 180 juta. Kenapa ini 180 juta? Kan tadi kita sudah membayar angsuran pertama sebesar 20 juta. Berarti sisa angsuran yang akan kita bayar itu yaitu sebesar 180 juta. Nah, makanya dapat piutang bunga dan pendapatan bunganya itu yaitu sebesar 5.400.000. Nah, untuk laba kotornya diakui pada saat realisasi penerimaan kas, untuk ayat jurnalnya sama juga, yaitu piutang bunga di debit sebesar 5.400.000, pendapatan bunga di kredit sebesar 5.400.000. Untuk cara mencarinya pun sama, 2/12 kali 18% dikali 180 juta. Selanjutnya yaitu kan laba kotor diakui pada saat penjualan. Untuk laba kotor diakui pada saat penjualan ini, untuk realisasi laba kotornya itu kita tidak ada buat ayat jurnalnya. Berbeda dengan laba kotor yang diakui pada saat realisasi penerimaan kas. Nah, untuk laba kotor yang diakui pada saat realisasi penerimaan kasnya, realisasi laba kotornya itu diakui dengan cara yang pertama itu kita cari laba kotor yang ditangguhkan. Untuk mencari laba kotor yang ditangguhkan ini, caranya itu yaitu penjualan dikurang HPP. Nah, penjualan kan kita lihat di soal
kan kita menjual dengan harga sebesar 240 juta dikurangi harga pokok HPP ini kita dapat dari kita membeli tanah seharga 170 ditambah dengan biaya lainnya, makanya HPP-nya jadi 180, berarti laba kotor yang kita tangguhkan dapatnya yaitu sebesar 60 juta. Kemudian selanjutnya kita cari presentasi laba kotor. Untuk mencari presentasi laba kotor ini yaitu dengan cara laba kotor yang belum direalisasi dibagikan dengan penjualan angsuran kemudian dikali 100%. Laba kotor yang belum direalisasikan kita yaitu sebesar 60 juta. Nah, untuk penjualan angsuran ini kita dapat dari harga jual kita, jual tanah kita yaitu sebesar 240 juta, kemudian kita kali 100% dapat 25%. Kemudian setelah kita ketahui persentase laba kotornya, selanjutnya yaitu kita akan tentukan berapa laba kotor yang akan kita realisasikan pada saat kita menerima piutang tersebut. Nah, cara carinya yaitu dengan cara persentase laba kotor kita itu kita kalikan dengan kas yang diterima dari piutang usaha kita. Nah, persentase laba kotor kita kan sudah kita dapat sebesar 25%. Untuk kas yang kita terima dari piutang angsuran ini kita dapat dari nilai laba atas penjualan tanah yaitu sebesar 60 juta. Makanya di sini 25% dikali 60 juta dapatnya sebesar 15 juta. Nah, untuk jurnalnya yaitu di debit laba kotor yang belum direalisasi, kreditnya laba kotor yang direalisasi. Untuk nilainya yaitu sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya yaitu 31 Desember 2010 ayat jurnal penutup. Untuk ayat jurnal penutupnya ini yaitu yang pertama kita akan menutup laba atas penjualan tanah kita, kemudian pendapatan bunga, kemudian beban komisi dan penjualan, selanjutnya laba rugi kita. Nah, untuk ayat jurnal penutupnya yaitu debit laba atas penjualan tanah, kemudian debit lagi pendapatan bunga, kreditnya beban komisi dan penjualan, dan kreditnya lagi ikhtisar laba rugi. Nah, laba atas penjualan tanah ini kita dapat dari laba kita menjual tanah tadi yaitu sebesar 60 juta. Untuk pendapatan bunga kita 23.400 ini kita dapat dari pendapatan bunga kita yang pertama 18 juta, kemudian ditambah 15.400, makanya pendapatan bunga di sini menjadi sebesar 23.400. Untuk beban komisi penjualan di kredit sebesar 4.800 dan ikhtisar laba ruginya sebesar 78.600. Ini kita dapat dari selisih 60 juta ditambah 23.400 dikurang 4.800, dapat ikhtisar laba ruginya sebesar 78.600. Sedangkan untuk transaksi laba kotor yang diakui pada saat realisasi penerimaan kas, untuk ayat jurnalnya yaitu sama, tetapi untuk nilainya yang berbeda. Debit laba kotor direalisasi, debit lagi pendapatan bunga, kemudian kreditnya beban komisi dan penjualan, kredit lagi itu ikhtisar laba rugi. Untuk laba kotor yang direalisasi ini kita dapat dari untuk laba kotor yang direalisasi yaitu sebesar 15 juta kita dapat dari laba kotor yang akan direalisasikan pada saat penerimaan piutang. Pendapatan bunga ini kita dapat dari pendapatan bunga tanggal 1 November 2010 dengan penyesuaian pendapatan bunga sebesar pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 5.400. Makanya nilai pendapatan bunganya itu sebesar 23.400. Untuk beban komisi dan penjualan ini kita dapat dari 2% dari harga penjualan, dapatnya 4.800. Kemudian ikhtisar laba ruginya ini yaitu selisih dari 15 juta ditambah 23.400 dikurang 4.800, dapatnya 33.600.
Selanjutnya yaitu tanggal 1 Januari 2011, jurnal balik. Ini jurnal balik ini kita membuat jurnal balik untuk beban bunga. Kan tadi untuk beban bunga itu jurnalnya debit piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga. Jadi otomatis kalau untuk jurnal baliknya kita balik aja, debitnya piutang bunga, debitnya pendapatan bunga, kreditnya piutang bunga. Untuk nilainya itu sama, itu sebesar 5.400.000. Dapatnya itu dari 2/12 dikali 18% dikali 180 juta. Sedangkan untuk laba kotor yang terrealisasi pada saat penerimaan kas, untuk ayat jurnal baliknya itu yaitu sama juga, debit pendapatan bunga, kreditnya piutang bunga yaitu sebesar 5.400.000. Nah, selanjutnya itu tanggal 1 Mei 2011 jatuhnya dibayar angsuran kedua dan bunga. Untuk jurnalnya sama dengan cara membayar angsuran yang pertama tadi, tanggal 1 November 2011 tadi, yaitu debit kas, kreditnya piutang usaha angsuran, kreditnya lagi pendapatan bunga. Untuk piutang usaha angsuran ini nilainya sebesar 20 juta. Nah, untuk pendapatan bunga ini kita cari itu dengan cara 6/12 kali 18% dikali 180 juta. Kenapa 180 juta? Kan tadi tanggal 1 November 2010 kan kita sudah membayar 20 juta. Berarti sisanya menjadi 180 juta. Maka pendapatan bunganya dapatnya menjadi 16.200.000. Nah, untuk nilai kasnya ini kita dapat dari total piutang usaha angsuran ini ditambah dengan pendapatan bunga. Jadi untuk nilai kasnya itu sebesar 36.200.000. Nah, untuk laba kotor yang direalisasi pada saat penerimaan kas, untuk jurnal tanggal 1 Mei 2011-nya dibayar angsuran kedua dan bunga itu jurnalnya sama dengan laba kotor yang diakui pada saat penjualan dan nilainya pun sama, yaitu kas sebesar 36.200.000 di debit, kreditnya piutang usaha angsuran sebesar 20 juta dan kreditnya lagi pendapatan bunga sebesar 16.200.000. Untuk pendapatan bunga ini cara mencarinya yaitu 6/12 dikali 18% dikali 180 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 1 November 2011 dibayar angsuran ketiga dan bunga. Kan kita itu membayar angsuran setiap setengah tahun, berarti setiap kali 6 bulan, berarti jatuhnya tanggal, kan kita mulai transaksi kita tanggal 1 Mei 2010, berarti jatuhnya 1 Mei 1 November 2000 untuk 2000 selanjutnya, berarti jatuh tanggal 1 November 2011 bayar angsuran ketiga dan bunga. Untuk ayat jurnalnya itu sama dengan di cara pencatatan transaksi bayar angsuran untuk kedua, itu debit kas sebesar 34.400.000, kreditnya piutang usaha angsuran sebesar 20 juta, kreditnya lagi pendapatan bunga sebesar 14.400.000. Untuk piutang usaha angsuran ini kan kita dapat dari soal, pokoknya kita membayar angsuran itu setiap setengah tahunan, yaitu atau setiap 6 bulan sebesar 20 juta. Nah, untuk pendapatan bunga ini kita dapat dengan cara 6/12 dikali 18% dikali 160 juta. 160 juta ini kita dapat, kan tadi utang angsuran kita nilainya tinggal sebesar 180 juta. Kemudian kita bayar lagi angsuran ketiganya sebesar 20 juta, berarti sisa angsuran kita itu menjadi 160 juta. Makanya di sini 6/12 dikali 18% dikali 160 juta. Jadi dapatnya pendapatan bunganya sebesar 14.400.000. Untuk nilai kasnya itu kita dapat dari piutang usaha angsuran ditambah dengan pendapatan bunga 20 juta ditambah 14.400.000. Sedangkan untuk laba kotor yang diakui pada saat realisasi penerimaan kas,
Untuk pada tanggal 1 November 2011 itu dibayar angsuran ketiga dan bunga. Untuk jurnalnya sama, yaitu debit kas sebesar 34.400.000, kreditnya piutang usaha angsuran sebesar 20 juta, dan kreditnya lagi pendapatan bunga sebesar 14.400.000. Untuk cara mencarinya pun sama. Untuk cara mencari pendapatan bunganya yaitu sebesar 6/12 kali 18% dikali 160 juta. Kemudian selanjutnya yaitu tanggal 31 Desember 2011 kita membuat penyesuaian untuk bunga. Untuk ayat jurnalnya yaitu piutang bunga di debit sebesar 4.200.000, kreditnya pendapatan bunga sebesar 4.200.000. Untuk cara mencarinya yaitu 2/12 kali 18% dikali 140 juta. 2/12 ini kita dapat dari bulan November sampai Desember, berarti 2 November Desember, berarti 2 bulan. Dikali 18% bunganya per tahun. Kemudian dikali 140 juta. 140 juta ini kita dapat dari, kan kita angsuran kita tadi 160 juta, berarti untuk tahun berikutnya otomatis kita akan memberikan 20 juta lagi, berarti sisanya kan 140 juta. Berarti untuk otomatis untuk bunganya yang kita akui itu untuk angsuran berikutnya lagi yaitu sebesar 140 juta. Nah, maka dapat nilai untuk beban bunganya itu sebesar 4.200.000. Nah, sedangkan untuk laba kotor yang diakui pada saat realisasi penerimaan kas tanggal 31 Desember 2011-nya untuk ayat jurnal penyesuaian untuk bunganya yaitu sama jurnalnya, yaitu debit piutang bunga sebesar 4.200.000, kreditnya pendapatan bunga sebesar 4.200.000. Untuk cara mencarinya pun sama, yaitu sebesar 2/12 dikali 18% dikali 140 juta. Selanjutnya yaitu untuk realisasi laba kotor yang diakui pada saat penjualan ini, untuk realisasi laba kotornya itu tidak ada jurnalnya. Sedangkan untuk laba kotor yang diakui pada saat realisasi penerimaan kas, untuk realisasinya itu kita akui dengan cara mencarinya itu dengan cara yang pertama kita cari persentase laba kotornya. Untuk mencari persentase laba kotornya itu dengan cara laba kotor yang belum direalisasi dibagi dengan penjualan angsuran dikali dengan 100%. Dapatnya itu 60 juta dibagi 240 juta dikali 100%, dapatnya 25%. Kemudian kita cari berapa besar laba kotor yang akan direalisasikan pada saat penerimaan piutang angsuran itu dengan cara persentase laba kotor dikali dengan kas yang diterima dari piutang usaha angsuran. Nah, persentase laba kotornya ini kan itu sebesar 25%. 25% kita kali dengan 40 juta. 40 juta ini kita dapat dari piutang usaha angsuran tanggal 1 Mei 2011 ditambah dengan piutang usaha angsuran 1 November 2011, itu sebesar 20 juta ditambah 20 juta menjadi 40 juta. Makanya di sini 25% dikali 40 juta dapatnya 10 juta. Nah, untuk jurnalnya yaitu debit laba kotor yang belum direalisasi sebesar 10 juta, kreditnya laba kotor yang direalisasi sebesar 10 juta. Kemudian selanjutnya yaitu tanggal 31 Desember 2011. Selanjutnya kita akan membuat ayat jurnal penutup. Untuk ayat jurnal penutupnya itu kita akan melakukan ayat jurnal penutupan untuk akun beban bunga. Untuk beban bunganya ini ayat jurnalnya yaitu debit pendapatan bunga di kreditnya ikhtisar laba rugi. Untuk nilainya ini yaitu sebesar 29.400.000, debit di kreditnya 29.400.000. Untuk nilai dari 29.400.000 ini kita dapat dari, kita lihat transaksi mulai dari tanggal 1 Januari 2011. Pendapatan bunga kita di debit pertama 5.400.000, kemudian pendapatan bunga kita di kredit 16.200.000, berarti 16.200.000 dikurang 5.400.000, 16.200.000 dikurang 5.400.000 dapat 10.800.000.
Kemudian kita tambah lagi dengan pendapatan bunga tanggal 1 November yaitu sebesar 14.400.000, dapat 25.200.000. Kemudian kita lihat lagi pendapatan bunga tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebesar 4.200.000. Berarti kita tambahkan lagi jadi 4.200.000, dapat nilainya 29.400.000. Makanya tanggal 31 Desember ini ya jurnal penutup untuk beban bunga ini kita dapat nilainya sebesar 29.400.000. Sedangkan untuk metode laba kotor yang diakui pada saat realisasi penerimaan, khasnya untuk ayat jurnal penutupnya yaitu dengan cara kita menjurnal debit laba kotor di realisasi, debit lagi pendapatan bunga, kreditnya ikhtisar laba rugi. Untuk laba kotor yang di realisasi ini kita dapat dari cara kita mencari realisasi laba kotornya tadi, sehingga kita dapat nilainya sebesar 10 juta. Untuk pendapatan bunga ini sama cara mencarinya yaitu dengan cara kita lihat transaksi pendapatan bunga kita dari tahun 2011 aja, yaitu berarti dari tanggal yang mana ya, tanggal 1 Januari pendapatan bunga 5.400.000 di debit, kemudian di kredit 16 juta di 200, kemudian di kredit lagi 14.400.000, kemudian di kredit lagi 4.200.000. Makanya dapat nilai dari pendapatan bunganya ini sebesar 29.400.000. Nah, untuk ikhtisar laba atau rugi ini kita dapat dari laba kotor yang direalisasi ini sebesar 10 juta ditambah dengan pendapatan bunga sebesar 29.400.000. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.